bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, di sini sampai untuk kedua-duanya jangan kelas 4, ada suaranya? Iya, iya, yuk. Kanan dan kirinya? Iya, iya, yuk. Ada kapusi dan tentunya? Iya, iya, yuk. Semua ya? Saya sudah. Sini kita akan memulai pelajaran dengan tema persatuan dalam perbedaan. Boleh pakai juga, Pak. Siapa yang tahu makna dari persatuan dalam perbedaan? Tahu? Ayo, akan menjelaskan makna persatuan dalam perbedaan adalah menyatunya berbagai keragaman seperti perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Yang menjadi satu kesatuan untuk membentuk Indonesia yang merdeka. Kenapa sih persatuan dalam perbedaan itu sangat penting? Tahu? Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Bunga Persahabatan di Taman Sekolah. Jadi disimak Ibu, nama sekolah yang ramai. Ada dua anak bernama Ali dan Mei. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Ali berasal dari muslim yang taat, sedangkan Mei berasal dari keluarga tradisional Cina. Awalnya Ali dan Mei jangan berbicara satu sama lain, bukan karena mereka bermusuhan, tetapi karena takut dengan perbedaan budaya dan bahasa mereka. Namun suatu hari dalam sebuah tugas sekolah, mereka harus bekerja sama dalam satu kelompok. Ali dan Mei pada awalnya merasa canggung, tetapi mereka mulai saling mengenal dan memahami satu sama lain. Ali menunjukkan kepada Mei tentang hari raya Idul Fitri, dan Mei dengan antusias membagikan cerita tentang tahun baru Imlek. Saat raya Idul Fitri, Ali membawa beberapa cemilan khas untuk dibagikan di hadapan teman-teman di sekolah. Maksud Mei, hal ini membuat Mei merasa terharu atas keramahan Ali. Di hari tahun baru Imlek, Mei juga membawa cemilan tradisional khas Cina.
Mereka berdua mulai saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan tradisi satu sama lain. Ali dan Mary menyadari bahwa perbedaan bukanlah yang harus dihindari, tetapi justru menjadi warna yang memperkaya hidup mereka. Dan juga persahabatan mereka tumbuh seperti bunga yang mekar di taman sekolah. Ali dan Mary tidak hanya menjadi tempat bagi menjadi teman baik satu sama lain, tapi juga menjadi contoh bagi teman-teman di sekolah mereka. Tentang keindahan dan pentingnya toleransi di antara perbedaan umat beragama. Coba, jelas semua kan? Pemahamannya nih, dari cerita yang bukan tadi, kita dua tokoh yang ada di cerita tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba siapa yang tahu nilainya besar nanti? Boleh angkat tangan. Mengapa Ali dan Mary merasa canggung untuk berteman? Karena perbedaan agama dan budaya. Nah, ini sangat. Nah, di sini ada Pak Noto kan? Mengajukan gambar. Ini adalah contoh tanaman dan hewan yang bisa menyesuaikan hidup di lingkungan sekitar. Di sini ada beberapa contoh. Ini untuk tumbuhan yang bisa menyesuaikan hidup di lingkungan sekitar. Ini adalah contoh hewan yang bisa hidup menyesuaikan di lingkungan sekitar. Pertama di sini kita bisa lihat ini adalah gambar kok. Ini menjadi salah satu tumbuhan yang bisa hidup menyesuaikan lingkungan. Nah, anak tahu nggak sih kalau kaktus itu adalah tumbuhan yang bisa menyesuaikan diri karena memiliki daun yang berkulit. Karena bentuk untuk mengurangi penguapan dan kaktus juga memiliki batang tebal dan tipis lilin. Ya, kaktusnya ini untuk menyimpan cadangan air di lingkungan guru. Tahu nggak guru kakok? Ya, selanjutnya gambar yang kedua adalah apa nih? Karena ini gimana? Kamu enggak? Nah, di sini teratai ini dia memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Kita memiliki batang berongga agar bisa mengapung di atas air. Kalau dia bisa mengapung kan bukan teratai namanya. Jadi teratai punya mana? Selanjutnya adalah putri malu. Kita juga ada putri malu di mana? Jadi putri malu ini juga termasuk tumbuhan yang bisa menyesuaikan di lingkungan sekitar. Putri malu akan mengaturkan daunnya atau bisa disebut primos nasti. Ketika disentuh agar dapat melindungi diri dari hewan herbivora yang ingin memakannya. Jadi kalau dia yang kita sentuh kan dia langsung daunnya langsung
seperti malu. Nah, untuk contoh selanjutnya ini ada yang namanya hewan yang bisa hidup menyesuaikan lingkungan sekitar. Apa ini? Yang pertama ini. Wah, ya, benar. Nah, hewan ini dia mampu. Nah, hewan ini dia mampu mengubah warna sesuai kulitnya. Jadi, misalnya nih, dia tidak diskusi, maka dia akan berubah sama seperti warna kursi ini. Apa warnanya? Jadi, bunga itu adalah salah satu hewan yang bisa hidup menyesuaikan lingkungan sekitar, atau bisa disebut mimikri. Nah, selanjutnya yang kedua apa nih? Nah, unta ini memiliki bulu. Sangat bulu di mana? Nah, bulu ini berfungsi untuk menyimpan energi lemak seperti air. Jadi, walaupun mereka di pasir yang panas, kekurangan air, tapi mereka tidak merasa haus karena di bulu ini mereka menyimpan air. Selanjutnya di sini ada cumi-cumi kan hidupnya di air. Pernah nggak sih kalian melihat cumi-cumi menyemprotkan air? Nah, ya, itu adalah cara mereka melindungi diri dan melarikan diri dari pemangsanya. Misalnya kita mengambil cumi, dia diperlukan air, itu adalah contoh perlawanan bagi mereka. Apa ini? Belum kita lanjut. Kita lanjutkan pelajaran. Belum kita lanjut, kita tanya dulu nih. Kapan Indonesia merdeka? Nah, siapa Bapak Proklamasi kemerdekaan? Ada tahu? Soekarno, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Itu adalah Bapak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini waktunya yang sedikit sebelum kita. Tadi apa? Ada nanti soal. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia adalah bukti nyata bagaimana berbagai elemen masyarakat bersatu meskipun memiliki perbedaan latar belakang, suku, agama, dan budaya. Tetapi para pejuang berhasil mengesampingkan egonya demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah pilar utama dalam mempersatukan perbedaan dalam sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama itu ada Sumpah Pemuda. Coba kalian tahu nggak? Apa? Ada yang tahu Sumpah Pemuda apa? Tahu nggak? Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, dari tema Sumpah Pemuda inilah jadi tonggak utama penyatuan pemuda dari berbagai daerah seperti Gang Java dan Sumatera dan Gang Ambon. Mereka juga merasa satu usaha, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Coba bagaimana bunyi semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tahu nggak? Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita dengar Indonesia. Tidak tahu? Kalian masuk soal ini? Soal ini kalau kalian mendengar tidak tahu jawabnya. Jadi semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa? Berbeda-beda tetapi satu. Nah,
tanpa memandang perbedaan. Oke, sekarang Ivan membaca soal dan silakan dijawab. Nanti kalian bisa saya
Tetap sama satu.